Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di SPP TV yang akan membahas alur cerita sinetron Suci Dalam Cinta. Ya, sebelum ke pembahasannya, baiknya bagi kalian yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya dukung channel ini terlebih dahulu dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan alur ceritanya. Ya, langsung saja kita ke pembahasannya, yang dimana kali ini di sini terlihat Omah Melati telah dipakaikan kalung oleh Aksa. Karena di sini kalung yang berlambang P adalah kalung yang di masa lalunya Omah Melati yang mengasihkan terhadap cucu atau anaknya. Disinilah lambang dari kehidupan Ibu Melati yang telah dipakainya kalung berhuruf berhuruf P gitu ya. Disinilah ya para sobat-sobat semua, Ibu Melati pun telah memakaikan kalung tersebut karena Ibu Melati mengingintahukan di manakah keberadaan cucunya yang kali ini telah dicari oleh Ibu Melati, dan yang katanya di zaman dahulunya di sini cucunya Ibu Melati telah terjebur di sungai sehingga cucunya tersebut pun hanyut ya para sobat-sobat semua dan tidak ditemui oleh tim SAR tersebut. Dan akhirnya di sini ya para sobat-sobat semua, Ibu Melati pun memakaikan kalung yang berlambang P oleh Aksa agar Ibu Melati bisa mencari cucunya yang entah di mana kali ini berada. Yang ternyata di sini ya para sobat-sobat semua, Ibu Melati belum mengetahui bahwa cucunya masih hidup, yaitu Suci. Disinilah Suci adalah cucu dari Ibu Melati tersebut. Dan disinilah Suci yang sudah memakaikan kalung yang berhuruf P tersebut, dan besar kemungkinan disinilah mereka akan ditemukan. Dan ya para sobat-sobat semua, Ibu Melati pun akan mengetahui dan akan menanyakan terhadap Suci. Suci mendapatkan kalung berhuruf P dari manakah? Disinilah Ibu Melati akan menjadi pertanyaan terhadap Suci, yang ternyata di sini Suci yang sudah memakai kalung yang berhuruf P. Dari manakah Suci mendapatkan kalung tersebut? Dan besar kemungkinan di sini Ibu Melati pun akan mencari kemana kemari yang sudah Suci memakai kalung tersebut. Dan di sini juga ya para sobat-sobat semua, Ibu Juhan pun akan mengatakan semuanya terhadap Ibu Melati bahwa kalung yang dipakai oleh Suci adalah pemberian dari seseorang yang sudah menemui Suci di sungai tersebut. Disinilah Suci bukanlah anak dari Bujihan ataupun saudara dari Bujihan, yang ternyata di sini Suci adalah anak pungut ataupun anak yang dapat dipulung oleh seseorang. Ya, kita alihkan lagi ke adegan selanjutnya, yang dimana kali ini di sini terlihat Kinan yang sedang marah besar terhadap Ibu Melati karena di sini Kinan dan keluarganya sudah diteror oleh Ibu Melati. Dan akhirnya di sini ya para sobat-sobat semua, Kinan pun ingin menghampiri Ibu Melati dan Kinan pun ingin mengatakan terhadap Ibu Melati kenapa Ibu Melati harus meneror keluarganya Kinan kali ini. Ya para sobat-sobat semua, akhirnya di sini Kinan pun akan menghampiri Ibu Melati dan akan menanyakan semuanya yang atas terjadi, ataupun di sini Kinan sudah menuduh ya para sobat-sobat semua, menuduh Ibu Melati. Yang ternyata memang benar ya para sobat-sobat semua, di sini Ibu Melati sudah meneror Ibu Sarita dan keluarga Kinan. Itulah yang sudah diteror oleh Ibu Melati tersebut. Di saat di perjalanan, di sini Kinan bertemu dengan Suci bahwa Kinan akan datangi Ibu Melati yang berada di kantor. Kinan pun ingin menghampiri dan ingin menanyakan terhadap Ibu Melati, mengapa Ibu Melati yang terus-menerus meneror keluarganya Kinan kali ini. Dan di sini ya para sobat-sobat semua, Suci pun tidak boleh Kinan untuk menuduh seseorang. Dan di sini ya para sahabat-sahabat semua, Suci pun
sangat-sangat ketakutan kalau Kinan menghampiri Ibu Melati. Dan di sini ya para sobat-sobat semua, Suci pun sontak saja memberhentikan Kinan agar Kinan tidak ke rumahnya Bu Melati, karena Suci tidak mau Kinan terus-menerus membuat ataupun membuat ulah terhadap Ibu Melati. Akhirnya di sini Suci pun mengatakan terhadap Kinan bahwa Kinan jangan sampai menuduh orang lain dan jangan terburu-buru untuk mendatangi Ibu Melati. Seharusnya di sini Kinan pun harus mencari bukti-bukti yang kuat ya para sahabat-sahabat semua untuk menuduh Ibu Melati tersebut. Akhirnya di sini ya para sahabat-sahabat semua, Kinan pun tidak bisa diberhentikan oleh Suci karena Kinan ingin terus-menerus mencari bukti-bukti tersebut, dan Kinan pun sudah mengetahui semua hal tersebut bahwa ini adalah ulah Ibu Melati dan Aksa ya para sahabat-sahabat semua. Tapi di sini Suci pun mengatakan jangan terburu-buru dulu terhadap Kinan. Entah ada apakah di sini Suci yang mencegah Kinan agar Kinan tidak dapat ke rumah Ibu Melati tersebut. Dan di sini Suci pun sangat ketakutan saat Kinan mendatangi Ibu Melati. Ada apakah dengan Suci kali ini? Yang kali ini Suci mencegah Kinan yang akan datang ke rumah Ibu Melati tersebut. Ya, kita alihkan lagi ke adegan selanjutnya yang dimana kali ini di sini terlihat Aksa ya para sobat-sobat semua. Aksa di sini merencanakan rencananya agar berjalan bersama Sila, dan kali ini ya para sobat-sobat semua, Aksa pun sudah berjabatan tangan bersama Sila. Aksa pun mengatakan terhadap Sila apabila Sila tidak dalam jangka 1 bulan tidak bisa menghancurkan perusahaan Kinan, disinilah Aksa akan bertindak apapun dengan kemauannya, dan di sini Sila pun akan tersisihkan oleh Aksa tersebut. Ya para sobat-sobat semua, inilah Aksa dan Sila yang akan beraksi menghancurkan perusahaan Kinan dalam 1 bulan. Akankah di sini mereka berhasil bahwa sekarang mereka sudah berduet ya para sahabat-sahabat semua untuk menghancurkan perusahaan Kinan kali ini. Ya para sahabat-sahabat di semua, akhirnya di sini Sila pun merencanakan rencana agar di sini perusahaannya Kinan hancur bertubi-tubi. Disinilah Sila merencanakan lagi rencananya ataupun strateginya untuk menghancurkan. Dan kali ini di sini ya para sobat-sobat semua, Rapa pun mendengar perkataan Sila, dan di sini Rapa pun terdiam ya para sobat-sobat semua, dan Rapa pun curiga terhadap Sila. Ada apakah lagi Sila dan apa yang akan ia rencanakan? Di sini Rapa tidak mengetahui bahwa istrinya sedang merencanakan apa dan strategi apa untuk ia lakukan terhadap siapakah. Di sini Rapa belum mengetahui sesosok istrinya yang sudah jahat sekali. Tetapi di akhir ini ya para sobat-sobat semua, di malam ini yang akan datang di episode terakhir, bahwa istrinya Rapa adalah Sila. Sila ini adalah orang penjahat. Disinilah Rapa mengetahui bahwa istrinya adalah penjahat besar. Disinilah Rapa mengetahui sosok belutnya Sila kali ini. Ya para sobat-sobat semua, disinilah berjalan lancar rencana Sila kali ini, yang ternyata di sini rencana Sila agar memberhentikan mobil barang-barangnya Kinan, dan akhirnya di sini seseorang pun yang berpura-pura terjatuh tertabrak mobil tersebut. Akhirnya di sini ya para sobat-sobat semua, mobil tersebut pun dibegal oleh preman-preman yang suruhan Sila kali ini, dan inilah rencana Sila agar menggagalkan ataupun merencanakan agar di sini perusahaan Kinan hancur bertubi-tubi. Inilah Sila ya para sobat-sobat semua. Dan di sini ya para sobat-sobat semua, mobil Kinan pun ataupun barang-barang Kinan telah tak ada, dan di sini kurir tersebut pun sontak saja terkejut saat barang-barang di mobilnya habis semua dirampok oleh preman-preman tersebut. Dan inilah rencana Sila kali ini dan rencana Aksa, yang ternyata di sini ya para sobat-sobat semua, Sila pun akan diketahui oleh Kinan kali ini. Dan bukan di sini saja ya para sobat-sobat semua, kita alihkan lagi ke adegan selanjutnya, yang dimana kali ini di sini Ibu Melati yang mengatakan terhadap Aksa, yang di sini Ibu Melati ingin menghancurkan keluarga Sarita. Di sini Ibu Melati pun akan menghancurkan
keluarganya Ibu Sarita dengan tangannya sendiri, dan Aksa pun akan ikutannya para sobat-sobat semua untuk menghancurkan keluarga Kinan kali ini. Ya, kita alihkan lagi ke adegan selanjutnya yang dimana kali ini di sini terlihat Kinan yang telah akan datang ke rumahnya ataupun ke kantornya Ibu Melati. Di sini Kinan pun mengatakan terhadap Suci bahwa Kinan tidak mau melihat keluarganya hancur bertubi-tubi. Inilah Kinan yang akan memperjuangkan keluarganya agar keluarganya menjadi bahagia. Kinan pun akan merelakan demi keluarganya tersebut karena Kinan sangat mencintai keluarganya, dan Kinan pun tidak mau melihat Ibu Sarita termerenung ataupun meratapi nasibnya yang sekarang sudah menjadi gembel ya para sobat-sobat semua. Itu karena ulah Ibu Melati kali ini. Ya para sobat-sobat semua, kita alihkan lagi ke adegan selanjutnya yang dimana kali ini di sini terlihat Kinan yang telah kehilangan barang-barangnya di mobil tersebut. Di sini ya para sobat-sobat semua, para pekerja pun ataupun di sini karyawannya mengundurkan diri bahwa dirinya sekarang Kinan telah hancur ya perusahaannya, dan di sini Kinan pun telah bangkrut ya para sobat-sobat semua karena di sini mobilnya yang sudah dibegal oleh terhadap Sila. Kali ini Kinan telah hancur ya para sobat-sobat semua, dan akhirnya Kinan pun di sini terdiam dan tidak bisa berkata apapun dan sedikit pun berbicara terhadap karyawannya karena karyawannya di sini telah mengadakan demo. Dan di sini ya para sobat-sobat semua, karyawan Kinan pun mengamuk, sehingga di sini mengamuk ke mereka tidak tertahan lagi ya para sobat-sobat semua. Dan Ibu Sarita pun melihat atas terjadinya terhadap Kinan anaknya. Di sini Ibu Sarita pun sontak saja terkejut dan merenung. Dan di sini ya para sobat-sobat semua, Bu Sarita pun tidak bisa berbicara apapun ataupun berkutik karena Bu Sarita sangat-sangat terdiam dan terpukul oleh Ibu Melati. Kali ini hancurlah sudah di sini ya para sobat-sobat semua keluarga Kinan, yang akhirnya di sini perusahaannya Kinan pun bangkrut dan Ibu Sarita pun mengalami stres ya para sobat-sobat semua karena ulah Ibu Melati kali ini yang sudah membalaskan dendam terhadap Ibu Sarita. Ya para sobat-sobat semua, bagaimanakah dengan Ibu Melati kalau mengetahui bahwa Suci adalah cucunya? Akankah di sini Ibu Melati akan membawa Suci dari genggaman Ibu Sarita? Karena di sini Suci sudah ada dalam keluarganya Ibu Sarita tersebut. Ya para sobat-sobat semua, akhirnya di sini Kinan pun menghampiri Ibu Melati yang berada di kantor. Akhirnya di sini Kinan pun mengatakan terhadap Ibu Melati bahwa di sini Kinan telah mengancam Ibu Melati karena Ibu Melati sudah menghancurkan perusahaan Kinan ataupun membuat Kinan bangkrut ya para sobat-sobat semua. Akhirnya di sini Ibu Melati pun tidak terima dan Aksa pun tidak terima bahwa Kinan mengatakan ataupun mengancam Ibu Melati tersebut. Dan di sini ya para sobat-sobat semua, mereka pun sangat-sangat kecewa terhadap Kinan. Akhirnya di sini ini emang benar ya para sobat-sobat semua, ini adalah rencana mereka, dan besar kemungkinan di sini Kinan pun akan mencari bukti-bukti yang kuat bahwa mereka adalah emang penjahat. Dan yang udah di sini ya para sobat-sobat semua, Aksa lah yang membuat perusahaan Kinan bangkrut, dan di sini ya, bersama Sila bahwa di sini ya para sobat-sobat semua, mobil yang telah membawa barang dari perusahaan Kinan telah habis dirampok oleh preman-preman tersebut. Disinilah Kinan akan melaporkan ke polisi bahwa Aksa dan Sila yang sudah membuat perusahaannya hancur ataupun bangkrut. Ya para sobat-sobat semua, di saat Ibu Melati pergi, dan di sini ya Suci pun menghampiri Ibu Melati agar Ibu Melati tidak marah terhadap Kinan dan memaafkan Kinan agar perusahaan Kinan bangkit kembali. Di saat di sini
Di saat di sini Suci menghampiri Ibu Melati dan mengatakan terhadap Ibu Melati bahwa Ibu Melati tidak boleh ataupun membujuk ya para sobat-sobat semua, membujuk Ibu Melati agar tidak membawa berkas-berkas dari kantornya Kinan. Akhirnya di sini ya para sobat-sobat semua, saat Suci menghampiri Ibu Melati, di sini Ibu Melati pun tidak mengetahui bahwa itu adalah cucunya dirinya. Di sini ya para sobat-sobat semua, Bu Melati pun belum mengetahui siapakah Suci sebenarnya. Ya para sobat-sobat semua, mungkin hanya ini di alur cerita sinetron Suci Dalam Cinta. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.